Menurut saya masih relevan karena Pancasila itu merupakan dasar negara kita dan seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang harus menyesuaikan Pancasila. (2021) Masa di mana peradaban sudah mulai berubah ke era modernisasi. Berbagai macam perubahan terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan dasar negara kita? Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih relevan dalam kehidupan saat ini? Menurut saya masih relevan karena Pancasila itu merupakan dasar negara kita dan seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang harus menyesuaikan Pancasila. Menurut saya, Pancasila masih relevan dengan Indonesia. Pancasila dapat mengatasi kemajemukan masyarakatnya, namun dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang melanggar dari nilai Pancasila itu sendiri, seperti korupsi, ujaran kebencian, baik suku, ras, atau agama, masih ada kesenjangan sosial, dan lainnya. Menurut saya, Pancasila masih relevan dengan kehidupan sekarang. Karena apa? Karena saya melihat mahasiswa prodi statistika saling bertutur sapa terutama dengan yang lebih tua, itu masih saling menghormati, dan yang tua menghormati yang muda menghormati yang lebih tua. Contohnya seperti kita berpapasan atau mengambil presensi, itu rata-rata masih banyak yang masih tegur sapa. Karena apa? Di tradisi kita itu dikedepankan saling bertegur sapa. Jadi kalau kita tidak bertegur sapa, istilahnya kita sudah mengesampingkan budaya kita. Pancasila memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda, namun rasa toleransi yang ada sangatlah tinggi. Terbukti dengan adanya tempat peribadatan yang terletak saling bersebelahan walaupun berbeda kepercayaan. Bahkan antar umat beragama saling mendukung kelancaran peribadatan dan juga perayaan hari raya masing-masing agama. Laki-laki ataupun perempuan, Kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, sejatinya tak ada bedanya. semua harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Penegakan hak asasi manusia yang bermartabat harus terus digencarkan untuk menangkal berbagai macam ancaman kemanusiaan serta untuk menegakkan kembali nilai-nilai universal kemanusiaan di tanah Ibu Pertiwi. Bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman yang dapat menimbulkan perbedaan. Namun, itu tidak berlaku bagi bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama, tetapi keberagaman yang ada justru membuat bangsa Indonesia menjadi jauh lebih kuat. Rasa persatuan yang kuat tidaklah dibentuk dengan mudah.
Pada masa awal kemerdekaan, hal pertama yang diperbincangkan adalah mengenai dasar negara untuk menyatukan wilayah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian lahirlah Pancasila sebagai dasar negara yang dijadikan pedoman bagi pemersatu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan ataupun penyelesaian masalah. Musyawarah dinilai dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan jauh lebih mudah. Selain itu, musyawarah juga dapat menampung aspirasi dan juga pendapat dari setiap pesertanya. Musyawarah juga dapat mempererat tali kekeluargaan di antara masyarakat. Dengan adanya musyawarah, keputusan yang diambil dapat mewakili kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Menurut KBBI berarti bahwa tidak memihak salah satu pihak. Saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerataan keadilan sosial. Terciptanya keadilan sosial di lingkungan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang tentram dan sejahtera. Kita semua dalam kedudukan sebagai warga negara memiliki peranan penting dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tidak perlu mengupayakan hal yang langsung berdampak besar, tetapi bisa kita mulai dari hal-hal kecil yang dekat dengan keseharian kita. Jadi, tidak ada lagi alasan bagi generasi penerus bangsa untuk tidak mempertahankan Pancasila dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara.